Jangan lupa klik tombol subscribe jika channel ini bermanfaat bagi sahabat semua. Dan nantikan update materi dari Ben Pinter. Hai sahabat Ben Pinter, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat belajar bahasa Inggris bareng Ben Pinter. Pada video kali ini kita akan belajar tentang part of speech atau kelas kata bahasa Inggris. Video ini merupakan simplified version atau versi yang disederhanakan dari materi tentang part of speech bahasa Inggris yang sudah ada di channel ini. Part of speech sangat penting dan wajib dipelajari bila sahabat ingin menguasai grammar bahasa Inggris. Tanpa memahami part of speech, sahabat akan kesulitan untuk menganalisis struktur kalimat atau membuat kalimat bahasa Inggris dengan struktur yang benar. Pada bagian pertama ini, kita akan membahas noun, kata benda, pronoun, kata ganti, dan adjective, kata sifat. Beberapa referensi grammar bahasa Inggris berbeda-beda dalam membagi part of speech. Ada yang 8, 9, dan 10 kelas kata. Adapun saya memilih pembagian part of speech menjadi 9 jenis, dengan memisahkan determiner dari kelompok adjectives. Jadi yang akan kita bahas adalah noun, kata benda, pronoun, kata ganti, adjective, kata sifat, verb, kata kerja, adverb, kata keterangan, preposition, kata depan, conjunction, kata penghubung, interjection, kata seru, dan determiner. Yang pertama, noun, kata benda. Apa itu noun? Noun adalah kata yang digunakan untuk menamai a person, orang, seperti Ben, nama orang, teacher, guru, man, laki-laki. Kemudian a thing, benda, seperti bag, tas, dan laptop. An animal, binatang, seperti horse, kuda. A plant, tanaman, seperti rose, mawar. A place, tempat, seperti Paris. School, sekolah. Dan an idea, ide atau gagasan, seperti love, cinta, dan freedom, kebebasan. Perlu sahabat ingat, bila dilihat dari bisa atau tidaknya dihitung, noun dibagi dua. Countable dapat dihitung dan uncountable tidak dapat dihitung. Untuk countable noun ini dibagi dua. Singular noun, kata benda tunggal, dan plural noun, kata benda jamak. Dalam bahasa Inggris, lebih dari satu sudah termasuk plural. Adapun uncountable noun, statusnya dianggap sama seperti singular noun. Maksudnya, kalau jadi subjek dan verbnya verb 1, maka verb tersebut ditambah akhiran s atau is, seperti ketika subjeknya singular noun. Adapun contoh singular nouns, misalnya 1 year, a car, an apple, the orange, this house, my child, etc. Kata yang berwarna kuning adalah singular nouns yang didahului oleh adjective atau determiner seperti one, a, an, the, this, dan my. Untuk plural nouns, ada yang regular atau beraturan, tinggal tambahkan akhiran s atau is setelah nouns seperti years, cars, apples, oranges, and houses. Ada juga yang tidak punya pola tertentu atau bentuk pluralnya irregular, tidak beraturan, seperti child, bentuk pluralnya children, bukan child. Untuk uncountable nouns, tidak punya bentuk plural,
jadi tidak menerima akhiran s atau is. Misalnya kata water, some water bukan some waters, much water bukan much waters, two glasses of water bukan two glasses of waters. Dalam kalimat bahasa Inggris, noun biasanya berfungsi sebagai subjek atau objek, baik objek dari verb maupun objek dari preposition. Lebih jelasnya, perhatikan contoh kalimat berikut. Learners often have problems with pronunciation. Pembelajar sering mengalami masalah dengan pengucapan. Learners, problems, dan pronunciation ini nouns yang menempati posisi atau berfungsi sebagai subjek dan objek. Learners sebagai subjek kalimat, problems sebagai objek dari verb have, dan pronunciation jadi objek dari preposisi with. Ingat ya sahabat, dalam bahasa Inggris yang bisa punya objek tidak hanya kata kerja, preposisi juga punya objek, yang kita sebut object of preposition. Setidaknya ada 4 cara mengidentifikasi atau mengenali noun. Pertama, sahabat bisa cek di kamus. Misalnya, sahabat ingin tahu kata tree masuk part of speech mana. Tinggal cari aja. Ini saya contohkan hasil pencarian di kamus Cambridge Dictionary Online. Informasi yang bisa kita dapat di sini, kata tree ini noun. Huruf C atau C ini menandakan bahwa kata tree ini masuk kategori countable noun. Kata benda yang dapat dihitung. Kalau di sini menggunakan huruf U atau U, berarti uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung. Kedua, sahabat bisa lihat posisi atau fungsinya dalam kalimat, seperti dalam kalimat yang saya contohkan tadi. Learners often have problems with pronunciation. Kata learners ini noun, posisinya sebagai subjek. Kata problems dan pronunciation juga nouns yang berfungsi sebagai objek. Problems objek dari verb have dan pronunciation objek dari preposisi with. Ketiga, sahabat bisa melihat akhiran kata atau suffixes. Berikut ini adalah list akhiran kata yang biasanya menjadi penanda noun. Hanya saja sahabat harus hati-hati untuk suffix all juga bisa menjadi penanda adjektif atau kata sifat. Kalau arrival di sini noun, tapi kata controversial adalah adjektif. Keempat, sahabat bisa mengenali noun dengan mengajukan pertanyaan, "Can I have it?" Bisakah saya miliki? Saya bisa memiliki teacher, computer, apple, cat, library, freedom, dan sebagainya. Part of speech yang kedua adalah pronoun, kata ganti. Seperti namanya, di sini ada kata noun. Pronoun merupakan kata yang menggantikan noun atau kata benda. Berikut ini adalah tabel pronoun bahasa Inggris. Ada personal pronoun, kata ganti yang digunakan untuk menggantikan noun dan berposisi sebagai subjek atau objek. Untuk kata you dan it sama saja bentuknya baik sebagai subjek maupun objek. Lainnya kalau subjek pakai I, kalau objek pakai me. Kemudian he, him, she, her, we, us, dan they, them. Perhatikan contoh kalimat berikut. Tom bought a book and Tom liked the book.
Kalimat ini benar. Tapi ada pengulangan kata Tom dan book yang membuat kalimat ini kurang enak dibaca. Untuk menghindari pengulangan kata seperti ini, kita bisa gunakan pronoun atau kata ganti. Jadinya, Tom bought the book and he liked it. Tom membeli buku dan dia menyukainya. Kata Tom karena orang laki-laki sebagai subjek, maka bisa diganti dengan subject pronoun he. Dan kata book karena benda tunggal sebagai objek, maka bisa diganti dengan object pronoun it. Berikutnya possessive. Kata yang menunjukkan kepemilikan. Ada possessive adjective atau disebut juga determiner, dan ada possessive pronoun. Untuk possessive adjective digunakan dengan kata benda, sedangkan possessive pronoun berdiri sendiri, tidak perlu noun setelahnya. Adapun reflexive pronoun digunakan sebagai objek yang mengacu pada subjeknya. Jadi digunakan bila dalam suatu kalimat subjek dan objeknya sama. Bila reflexive pronoun ini digunakan untuk menekankan subjek ataupun objek kalimat, maka kita sebut intensive pronoun. Lebih jelasnya perhatikan contoh kalimat berikut. He bought me the book himself, so it is my book. Dia sendiri membelikan buku untukku, jadi buku itu milikku. He subject pronoun, posisinya sebagai subjek. Me object pronoun, posisinya sebagai objek. Himself, ini intensive pronoun, karena memberikan penekanan kepada subjek he. Jadi, dia sendiri, bukan orang lain. Kalau kita buang himself ini, maknanya tetap. Hanya makna penekanannya saja yang hilang. Bandingkan dengan contoh kalimat berikut. He bought the book for himself. Dia membeli buku itu untuk dirinya sendiri. Himself di sini adalah reflexive pronoun. Di sini himself sebagai objek yang mengacu pada subjek he. Kalau himself ini kita buang, maknanya jadi kurang lengkap karena objeknya ada yang hilang. Kita tidak tahu untuk siapa dia membeli buku itu. Untuk intensive pronoun seperti himself di sini bisa kita letakkan di akhir kalimat atau klausa seperti dalam contoh ini. Bisa juga kita letakkan langsung setelah kata yang ditekankan. Redaksi alternatifnya bisa He himself bought me the book, so it is my book. Selanjutnya, it di sini sebagai subjek yang menggantikan book. Dan terakhir, my ini possessive adjective, digunakan sebelum noun. Di sini digunakan sebelum noun book, jadi tidak berdiri sendiri. Frase my book ini bisa kita ganti dengan possessive pronoun mine. Kata mine di sini bermakna my book. Part of speech yang ketiga adalah adjective, kata sifat. Adjective berfungsi memberikan makna tambahan atau menjelaskan noun atau pronoun. Lebih jelasnya perhatikan contoh kalimat berikut. She was happy when she moved to her new house. Dia senang saat dia pindah ke rumah barunya. Kata happy ini adjective yang menjelaskan perasaan subject pronoun she. Di sini kata happy letaknya setelah to be was. Kata new juga adjective. Di sini kata new menjelaskan noun house. Letaknya sebelum noun yang dijelaskan, yaitu house. Cara mengidentifikasi atau mengenali adjektif kurang lebih sama dengan cara mengenali noun. Pertama, kita bisa cek di kamus. Misalnya kata happy. Sahabat bisa lihat, ini saya ambilkan dari kamus Cambridge lagi. Kata happy ini adjective, bersinonim dengan kata please.
Kedua, kita bisa melihat posisi atau fungsinya dalam kalimat, seperti kalimat yang tadi saya contohkan. She was happy when she moved to her new house. Kata happy ini adjektif yang menjelaskan pronoun she, dan kata new ini adjektif yang menjelaskan noun house. Jadi, adjektif perlu sahabat ingat kembali menjelaskan noun atau pronoun. Posisinya bisa sebelum noun seperti new ini atau setelah linking verb. Di sini to be, was. Linking verb adalah kata kerja penghubung yang menghubungkan subjek dan predikat kalimat. Linking verb memberikan makna keadaan. Selain to be, linking verbs yang umum digunakan antara lain appear, look, seem, artinya nampaknya atau kelihatannya. Feel, merasa atau terasa. Sound, kedengarannya. Remain, stay, keep, tetap. Smell, baunya. Taste, rasanya atau terasa. Dan become, get, turn, grow, artinya menjadi. Contoh kalimat yang menggunakan linking verb feel. I feel safe here. Saya merasa aman di sini. Selain dari posisi atau fungsinya dalam kalimat, kita juga bisa mengenali adjektif dari akhiran kata atau suffixes. Berikut ini adalah list dari adjektif suffixes. Sahabat perlu ingat, sebagian akhiran kata ini seperti halnya akhiran kata pada noun, terkadang juga menjadi ciri akhiran untuk kelas kata lain. Misalnya kata daily yang berakhiran li, ini adjektif. Tapi akhiran li ini lebih sering menjadi ciri dari adverb atau kata keterangan. Seperti pada kata fluently. Kita akan bahas tentang adverb pada video part of speech berikutnya. Selain menggunakan kamus, melihat fungsi atau posisinya dalam kalimat, atau melihat akhiran katanya, kita juga bisa mengidentifikasi adjektif dengan mengajukan pertanyaan what kind. Macam apa? What kind of noun is it? Noun macam apa? Contoh, a new house, rumah baru. What kind of house is it? Rumah macam apa atau rumah seperti apa? A new house. Contoh lainnya, a successful business, an honest man, dan boiled water. Kata-kata yang berwarna kuning ini adalah adjectives. Kata new, successful, honest, dan boiled ini adjectives yang menjelaskan noun setelahnya.